Lo pernah kebayang nggak sih kalau ada orang yang beneran makan daging manusia? Bukan di film horor, bukan di dongeng pengantar tidur, tapi di dunia nyata, di bumi yang kita injak ini. Lebih ngeri lagi, gimana kalau gue bilang praktek mengerikan itu pernah, bahkan mungkin sampai sekarang, ada di Indonesia? Gue yakin bulu kuduk lo udah merinding denger ini. Pertanyaan besarnya, misteri abadi yang bikin penasaran banyak orang, suku kanibal di Indonesia beneran masih ada sampai sekarang? Jangan buru-buru mutusin buat nggak jalan-jalan ke pedalaman Indonesia ya, karena hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri ini di channel Tahu Nggak Sih Lo. Siap-siap, karena yang bakal kita bahas ini bakal bikin lo mikir ulang tentang apa yang lo tahu tentang peradaban. Sebelum kita nyelam lebih dalam ke hutan-hutan dan cerita-cerita angker di Indonesia, penting buat kita paham dulu, apa sih sebenarnya kanibalisme itu? Istilah kanibal sendiri asalnya dari Kannibales atau Caribales, sebutan buat suku Karib yang dulunya mendiami Hindia Barat dan dikenal punya kebiasaan memakan daging musuh mereka. Intinya, kanibalisme itu adalah praktik memakan daging sesama spesies. Dalam konteks manusia, ya manusia makan manusia. Sejak zaman batu, bukti arkeologi udah nunjukin kalau kanibalisme itu bukan cuma mitos, tapi sebuah realita kelam dalam sejarah peradaban manusia. Dari gua-gua purba di Eropa sampai ke pulau-pulau terpencil di Pasifik, jejak-jejak kanibalisme bisa ditemuin. Misalnya, di Gua Gove, Inggris, ditemukan tulang belulang manusia purba yang menunjukkan bekas sayatan dan gigitan, mirip banget sama bekas pengolahan daging hewan buruan. Ini nunjukin kalau kanibalisme bisa jadi adalah salah satu cara bertahan hidup di masa-masa sulit, pas makanan susah banget dicari. Tapi nggak cuma itu, banyak juga bukti yang nunjukin kalau kanibalisme punya motif lain yang jauh lebih kompleks dan seringkali lebih mengerikan. Bayangin aja, dulu itu hidup susah banget. Kelaparan bukan hal asing. Jadi kalau lu terjebak di suatu tempat tanpa makanan dan harus milih antara mati kelaparan atau ya kita tahu pilihannya bakal seberapa ekstrim. Tapi kanibalisme itu jauh lebih dari sekedar bertahan hidup. Di beberapa kebudayaan kuno, praktik ini erat banget kaitannya sama ritual, perang, bahkan kepercayaan spiritual. Ada yang percaya kalau dengan memakan jantung atau otak musuh, mereka bisa dapetin kekuatan dan semangat dari orang yang dimakan itu. Ini namanya exokanibalism, atau kanibalisme terhadap orang di luar kelompok mereka, biasanya musuh perang. Lain lagi sama endokanibalism, di mana mereka memakan daging atau abu dari kerabat sendiri yang udah meninggal. Kedengarannya serem banget kan? Tapi buat beberapa suku, ini adalah bentuk penghormatan terakhir. Cara buat menjaga arwah leluhur tetap ada bersama mereka, nyatu dalam tubuh keturunannya. Mereka percaya kalau energi atau jiwa si mati bisa pindah ke tubuh yang memakannya. Ini bukan tentang kekejaman, tapi tentang filosofi hidup dan mati yang mungkin buat kita sangat asing dan sulit diterima. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Nusantara ini kan kaya banget sama suku-suku dan budayanya. Apakah praktek mengerikan ini juga pernah jadi bagian dari sejarah kita? Jawabannya, sayang sekali iya. Banyak catatan sejarah dan laporan dari penjelajah Eropa di masa kolonial yang ngedeskripsiin suku-suku di Indonesia yang punya kebiasaan kanibalisme. Catatan-catatan ini meskipun seringkali dilebih-lebihkan buat ngedukung narasi orang buas demi kepentingan kolonial, nggak bisa sepenuhnya diabaikan. Beberapa suku di Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah yang paling sering disebut-sebut dalam konteks ini. Mereka digambarkan sebagai suku-suku terasing yang hidup di pedalaman, jauh dari pengaruh luar, dan punya tradisi yang sulit dipahami oleh orang luar. Ini yang bikin topik kanibalisme di Indonesia jadi misteri yang bikin bulu kuduk berdiri, sekaligus jadi bagian dari sejarah kelam yang perlu kita pahamin secara kritis. Jadi, mari kita selami satu persatu, fakta dan mitos di balik cerita-cerita menyeramkan ini. Karena di balik setiap cerita horor, selalu ada kebenaran yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Jejak kelam di Nusantara. Sejarah kanibalisme di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Bagaimana sejarah kanibalisme di Indonesia? Bicara soal kanibalisme di Nusantara, kita nggak bisa lepas dari catatan-catatan kuno dan laporan para penjelajah atau misionaris Eropa. Mereka yang pertama kali mendokumentasikan praktik-praktik ini, meskipun kadang dengan bias dan agenda tertentu. Ingat, di masa itu, gambaran suku primitif dan kanibal seringkali dipakai buat justifikasi penjajahan atau penyebaran agama. Tapi, di luar itu memang ada bukti-bukti dan cerita turun-temurun yang nunjukin kalau praktik ini pernah ada.
Salah satu suku yang paling sering disebut dalam konteks kanibalisme adalah suku Batak di Sumatera Utara. Khususnya, dulu itu ada beberapa subsuku Batak seperti Batak Toba dan Batak Karo yang pernah punya reputasi mengerikan sebagai pemakan manusia. Tapi, penting buat digarisbawahi, praktik ini bukan sembarang makan daging manusia karena lapar. Kanibalisme di suku Batak, setidaknya menurut catatan-catatan sejarah, lebih bersifat ritualistik dan merupakan bagian dari sistem hukum atau perang mereka. Mereka punya istilah mangan tondi, yang secara harfiah berarti memakan semangat. Ini bukan cuma makan dagingnya, tapi menyerap esensi, kekuatan, atau roh dari orang yang dimakan itu. Mari kita bayangkan sejenak skenarionya. Dulu banget, sebelum ada polisi atau pengadilan modern, suku-suku ini punya cara sendiri buat menegakkan keadilan dan menunjukkan dominasi. Kalau ada musuh yang tertangkap dalam perang atau penjahat berat yang dihukum mati, tubuh mereka kadang dijadikan santapan. Bukan semua bagian tubuh, tapi seringkali bagian-bagian tertentu yang dipercaya menyimpan kekuatan atau keberanian, seperti jantung atau hati. Ini adalah bentuk hukuman ekstrim yang nggak cuma menghukum si pelaku, tapi juga memberikan pesan keras ke suku-suku lain atau anggota komunitas sendiri tentang konsekuensi melanggar adat atau kalah perang. Contohnya, ada cerita dari para penjelajah Eropa di abad ke-19, seperti Marco Polo atau Sir Stanford Raffles yang pernah menulis tentang kebiasaan ini. Raffles misalnya mencatat tentang praktek mangan tondi oleh suku Batak Toba sebagai bentuk hukuman berat bagi pengkhianat atau penjahat perang. Dia mendeskripsikan bagaimana hukuman ini dijalankan dengan ritual yang kompleks, di mana daging korban dibagi-bagikan dan dimakan bersama sebagai simbol penyerapan kekuatan dan juga sebagai peringatan keras. Di sisi lain, Nusantara, tepatnya di pedalaman Papua, cerita tentang kanibalisme juga nggak kalah santer. Suku Asmat dan Korowai adalah dua nama yang sering kali muncul. Tapi, konteks kanibalisme di Papua ini sedikit berbeda lagi. Di banyak suku di Papua, kepercayaan terhadap roh dan ilmu hitam itu kuat banget. Kalau ada yang meninggal secara misterius, misalnya sakit tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, seringkali itu dikaitkan dengan serangan Hakawa atau dukun jahat yang menyamar jadi manusia. Nah, dalam beberapa kasus, ada praktik di mana mereka memakan otak atau organ dalam dari orang yang dipercaya sebagai Hakawa itu. Tujuannya, buat mencegah Hakawa tersebut melakukan kejahatan lagi, dan juga buat mengambil alih kekuatan jahatnya, atau bahkan untuk mencegah arwahnya gentayangan. Suku Korowai misalnya, yang sampai sekarang masih hidup semi-nomaden di rumah pohon tinggi di hutan-hutan Papua, sempat bikin geger dunia dengan laporan-laporan tentang praktik kanibalisme. Di awal tahun 2000-an, ada beberapa ekspedisi dokumenter yang berhasil masuk ke wilayah mereka dan bahkan mengklaim merekam ritual yang diduga kanibalistik. Namun, penting buat kita melihat ini dengan kacamata yang lebih kritis. Apakah itu benar-benar kanibalisme seperti yang kita bayangkan, ataukah ada misinterpretasi dari budaya yang sangat berbeda? Para antropolog modern yang meneliti suku Korowai lebih lanjut cenderung menjelaskan bahwa praktik yang terekam itu kemungkinan besar adalah ritual untuk membalaskan dendam atas kematian anggota suku yang mereka yakini dibunuh oleh si Kahwa itu. Mereka memakan bagian tubuh tertentu dari si Kahwa ini bukan karena mereka haus darah atau kelaparan, tapi karena mereka percaya itu adalah cara untuk menyeimbangkan alam semesta dan membalaskan ketidakadilan. Ini adalah bentuk keadilan mereka yang sangat berbeda dari sistem hukum kita, tapi tetap punya logika dan tujuan dalam kerangka budaya mereka. Analisis mengapa kanibalisme muncul di Indonesia ini penting banget. Bukan cuma buat menunjuk jari, tapi buat memahami konteks sosial, budaya, dan lingkungan saat itu. Kelangkaan sumber daya, perang antar suku yang tiada henti, sistem kepercayaan yang kuat akan roh dan kekuatan magis, semuanya bisa jadi faktor pemicu. Ini adalah potret masyarakat di masa lampau yang hidup dalam kondisi ekstrim, di mana garis antara hidup dan mati, keadilan dan kekejaman seringkali kabur. Dan seiring waktu, seiring masuknya peradaban modern, agama dan pemerintahan, praktik-praktik ini perlahan mulai hilang dan ditinggalkan. Tapi jejaknya, entah dalam bentuk mitos atau catatan sejarah, masih melekat kuat. Chapter 2, suku-suku yang pernah dikenal kanibal di Indonesia, antara fakta dan stereotip. Pembahasan kita tentang suku-suku yang pernah dikaitkan dengan kanibalisme di Indonesia, itu ibarat kita ngopi di warung, terus ada yang nyeletuk. Tahu gak sih, katanya dulu ada suku di sana yang makan orang. Mari kita bahas lebih dalam tentang suku Asmat di Papua. Suku Asmat dikenal dunia karena karya seni pahatnya yang luar biasa indah dan mendalam. Tapi di balik itu, mereka juga punya sejarah yang dihubung-hubungkan dengan kanibalisme.
Mirip dengan Korowai, praktik kanibalisme yang konon ada di suku Asmat ini juga punya motif ritualistik. Ada kepercayaan kuno di suku Asmat bahwa kematian seseorang itu bukan karena sebab alami, tapi karena ulah roh jahat atau sihir dari suku musuh. Jadi, kalau ada anggota suku yang meninggal, mereka bakal nyari siapa pelakunya. Kalau berhasil ditangkap, biasanya setelah perang atau penyerbuan, pelaku ini bakal dijadikan korban balas dendam. Beberapa catatan etnografi dan kesaksian lama menyebutkan bahwa bagian otak dari musuh yang terbunuh kadang dimakan sebagai bentuk ritual. Ini dipercaya sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan spiritual, menghormati arwah leluhur yang meninggal, dan juga sebagai simbol kemenangan serta penyerapan kekuatan musuh. Kisah tentang Michael Rockefeller, putra Nelson Rockefeller, adalah contoh yang paling terkenal. Dia menghilang di wilayah Asmat pada tahun 1961 saat sedang mengumpulkan artefak seni. Meskipun secara resmi dinyatakan tewas tenggelam, banyak spekulasi dan teori konspirasi yang mengatakan bahwa dia mungkin dibunuh dan dimakan oleh suku Asmat. Cerita ini sempat bikin geger dunia dan memperkuat citra kanibal pada suku Asmat di mata internasional. Namun, investigasi lebih lanjut dan kesaksian dari para antropolog yang lebih mendalam membantah klaim tersebut. Kemungkinan besar Michael Rockefeller tewas karena tenggelam atau dimakan buaya, dan cerita kanibalisme itu hanyalah bumbu-bumbu yang ditambahkan oleh media untuk membuat kisahnya lebih dramatis. Ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah stereotip bisa terbentuk dan melekat pada suatu suku. Gue pernah dengar cerita dari seorang peneliti yang pernah tinggal lama di wilayah Asmat. Dia bilang praktik-praktik semacam itu udah sangat langka atau bahkan nggak ada lagi saat ini. Tapi dulu, di masa perang antar suku masih sering terjadi, itu adalah bagian dari siklus balas dendam dan keadilan mereka. Mereka nggak melihatnya sebagai makan manusia dalam artian kita, melainkan sebagai bagian dari upacara adat yang kompleks untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan menurut versi mereka. Jadi, stereotip suku kanibal yang cuma makan orang karena lapar atau jahat itu jauh dari konteks budaya yang sebenarnya. Selain itu, di beberapa bagian Kalimantan, tepatnya di wilayah pedalaman, juga ada kisah-kisah tentang suku-suku yang dikaitkan dengan kanibalisme, meskipun mungkin tidak sepopuler Batak atau Papua. Umumnya, cerita-cerita ini berkaitan dengan perang antar suku atau penyerbuan. Kepala musuh seringkali dipenggal dan dibawa pulang sebagai trofi, sebuah praktik yang dikenal sebagai head hunting. Nah, di beberapa kasus ekstrim, ada laporan bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh musuh juga dikonsumsi, lagi-lagi dengan tujuan ritualistik untuk mendapatkan kekuatan atau kehormatan. Tapi informasi tentang ini sangat minim dan sulit diverifikasi, karena seringkali hanya berupa cerita dari mulut ke mulut atau laporan yang belum terverifikasi secara ilmiah. Ini menunjukkan betapa kompleksnya menelusuri sejarah kelam ini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih praktik-praktik ini cenderung distigmatisasi atau dilebih-lebihkan oleh pihak luar? Ada beberapa alasan. Pertama, ketidaktahuan. Orang luar yang datang dengan pandangan dunia yang berbeda seringkali salah menginterpretasikan ritual yang kompleks. Kedua, kepentingan. Di masa kolonial, citra suku primitif dan kanibal seringkali dipakai buat justifikasi penjajahan, buat nunjukin kalau mereka butuh diselamatkan dan diberadabkan. Ketiga, sensasionalisme. Cerita-cerita tentang kanibalisme memang menarik perhatian dan bisa dijual. Ini bikin beberapa penjelajah atau jurnalis zaman dulu mungkin melebih-lebihkan fakta demi popularitas. Kondisi saat ini, jejak terakhir sang pemangsa atau mitos yang usang. Setelah kita menyelami sejarah dan menelisik suku-suku yang pernah dikaitkan dengan kanibalisme, sekarang saatnya kita menjejakkan kaki di masa kini. Pertanyaan paling krusial adalah, apakah praktik kanibalisme itu benaran masih ada sampai sekarang di Indonesia? Ini adalah inti dari misteri yang ingin kita pecahkan. Jawaban singkatnya, menurut konsensus para antropolog, peneliti, dan otoritas pemerintah adalah secara praktiknya sebagai bagian dari budaya suku, kemungkinan besar tidak ada lagi. Atau kalaupun ada, itu adalah kasus yang sangat-sangat terisolasi dan mungkin tidak merepresentasikan praktik budaya yang berkelanjutan. Mari kita kupas kenapa jawabannya begitu. Perubahan zaman membawa peradaban. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah aktif melakukan program pembangunan dan sosialisasi ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke daerah-daerah terpencil. Masuknya agama modern, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga hukum positif negara secara bertahap mengikis praktik-praktik tradisional yang dianggap melanggar norma kemanusiaan universal. Suku-suku yang dulunya terisolasi kini semakin terbuka terhadap dunia luar. Anak-anak mereka mulai bersekolah, generasi muda mulai mengenal teknologi, dan mereka makin terintegrasi dengan masyarakat luas. Ambil contoh suku Korowai di Papua yang kita bahas tadi. Meskipun mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisional dan tinggal di rumah pohon, interaksi mereka dengan dunia luar sudah jauh lebih intens dibandingkan puluhan tahun lalu. Banyak dari mereka yang sekarang punya ponsel, tahu apa itu internet, bahkan ada yang bekerja di kota. Para antropolog seperti Dr. Paul Raffaele yang pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti Korowai, menyimpulkan bahwa praktik kanibalisme sebagai bagian dari kebudayaan mereka sudah tidak ada lagi.
Kalau ada laporan-laporan tentang itu, kemungkinan besar adalah salah interpretasi atau rekayasa untuk tujuan komersial, misalnya oleh para pembuat film dokumenter yang ingin sensasi. Dr. Rafaele sendiri dalam wawancaranya sering menekankan bahwa masyarakat Korowai yang ditemuinya adalah orang-orang yang damai dan tidak melakukan kanibalisme. Begitu pula dengan suku-suku lain yang dulunya punya reputasi kanibal. Suku Batak misalnya, sudah lama sekali meninggalkan praktek mangan tondi tersebut. Mereka sekarang adalah masyarakat modern yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, tapi dalam bentuk yang sudah tidak lagi melibatkan praktek kekerasan semacam itu. Bahkan, mereka sangat bangga dengan budaya Batak yang kaya dan terus melestarikannya dalam bentuk seni, musik, dan upacara adat yang penuh makna. Tapi kita juga harus hati-hati dan tidak langsung menutup mata terhadap kemungkinan kecil. Pernahkah ada insiden yang mungkin bisa dikategorikan kanibalisme di masa sekarang? Jawabannya, ada beberapa kasus ekstrim yang kadang muncul di berita, tapi itu bukan kanibalisme dalam konteks budaya suku. Itu lebih ke arah tindakan kriminal individu yang sangat kecil dan dilakukan dalam kondisi psikologis yang terganggu atau di bawah tekanan ekstrim, seperti kasus pembunuhan berantai yang melibatkan mutilasi dan konsumsi organ, atau kasus survival, di mana orang terpaksa makan daging manusia untuk bertahan hidup di tengah bencana. Ini adalah tindakan patologis atau survival, bukan praktek budaya. Ini ibarat kita nggak bisa bilang semua orang Indonesia makan tempe, cuma karena ada satu orang di Indonesia yang makan tempe. Konteksnya beda banget. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang masih sangat terpencil dan belum terjamah? Apakah di sana masih ada kemungkinan? Secara teoritis, selalu ada kemungkinan untuk menemukan hal-hal yang belum terungkap di wilayah yang sangat terisolasi. Indonesia memiliki banyak pulau dan hutan rimba yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan upaya pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah, jumlah suku atau komunitas yang benar-benar uncontacted atau belum pernah berinteraksi sama sekali dengan dunia luar itu sangat sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada. Dan perlu diingat, tidak semua suku terasing itu kanibal. Banyak dari mereka hidup damai dengan alam dan punya adat istiadat yang unik tapi tidak melanggar norma kemanusiaan. Jadi, kalau lo dengar cerita-cerita baru tentang suku kanibal yang baru ditemukan di Indonesia, lo perlu skeptis dan melakukan verifikasi. Seringkali itu adalah upaya sensasionalisme media atau cerita fiksi yang dibuat-buat. Para peneliti dan antropolog modern yang bekerja di lapangan pun sangat jarang melaporkan temuan semacam itu. Fokus penelitian mereka sekarang lebih ke arah pelestarian budaya, bahasa, dan kearifan lokal, bukan lagi mencari suku kanibal. Intinya, jejak terakhir sang pemangsa di Indonesia sebagai bagian dari budaya suku sudah sangat pudar, atau bahkan sudah hilang. Mitos yang usang ini tetap hidup karena kekuatan cerita dan sensasi, tapi realitasnya, masyarakat Indonesia dimanapun berada sudah bergeser jauh dari praktik-praktik kelam masa lalu. Ini adalah kabar baik, menunjukkan bahwa peradaban dan kemanusiaan itu terus berkembang dan belajar dari masa lalu.